pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, terima kasih, Bu. Ya, Ibu senang sekali mendengarnya ya. Baiklah. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu meminta kesediaan salah seorang dari anak-anakku sekalian untuk memimpin kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar dan Kau pimpin dan sertai agar kami bisa menjawab pertanyaan yang Kau berikan kepada Bu Guru kami. Inilah doa kami, amin. Ya, terima kasih. Saya minta kesediaan lagi salah seorang dari anak-anak untuk memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Karena kita masih dalam pandemi COVID-19 Corona ya, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan ingat 3M. M yang pertama, Memakai masker, M yang kedua, mencuci tangan, M yang ketiga. menjaga jarak. Ya, saya harap anak-anak tetap mengingat 3M tersebut ya. Oke. Berikut, siapa yang masih ingat materi kita kemarin? Ya, kemarin itu kita membahas tentang apa? Ayo, siapa? Ya, silakan. Iya, tentang perbedaan suhu dan kalor. Siapa lagi? Ya, masa sudah lupa baru kemarin? Ya, apa lagi? Ayo, apa lagi? Ya, silakan sayang. Kemarin kita mempelajari tentang tanggal nada, pentatonis, dan diatonis. Iya, itu temannya masih ingat. Tanggal nada, diatonis dan pentatonis. Ada lagi? Ya? Oke, sekarang ibu yang bertanya kalau begitu. Ya? Ibu mau tahu apakah masih ingat persis dengan materi kita kemarin? Apa fungsi dari termometer? Untuk mengukur Suhu. Oke, ya. Baiklah. Nah, sekarang pengalaman atau manfaat yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini ada beberapa, dan akan lebih jelas nanti di tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Baiklah, sekarang kita lihat apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Jadi yang pertama, melalui membaca teks, peserta didik dapat menemukan kata-kata kunci, pikiran pokok dan informasi penting ya dari setiap paragraf dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat ringkasan dengan memanfaatkan kata kunci, pikiran pokok dan informasi penting sebagai bahan kajian dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan ringkasan teks eksplanasi dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui membaca teks, peserta didik dapat mengidentifikasi gambar foto dalam teks bacaan tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis bentuk dan contoh interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari dengan jelas. Kemudian yang keenam, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia dengan tepat. Kemudian yang ketujuh,
dapat mengidentifikasi pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dengan benar. Berikut, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dengan benar. Kemudian, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan haknya sebagai seorang peserta didik dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan tayangkan slide ya. Ya. Jadi ini adalah kata kunci seperti yang ada tadi di tujuan pembelajarannya. Jadi kata kunci ada ide pokok. Jadi kata kunci adalah informasi penting yang terdapat pada sebuah paragraf. Ya, gitu. Nah, salah satu cara untuk menemukan kata kunci adalah dengan melihat perulangan kata yang terdapat di dalam sebuah paragraf. Ya, perulangan kata dalam artian bahwa kata yang selalu berulang penulisannya. Ya, seperti itu. Berikut ada dari kata kunci tadi kita diarahkan untuk membuat ringkasan yang baik dan jelas. Jadi bagaimana membuat ringkasan yang baik dan benar? Ada 7 poin, ya. Ada 7. Di mana yang pertama membaca naskah asli dengan cermat, ya. Kemudian yang kedua mencari kata kunci setiap paragraf. Yang ketiga menemukan berbagai informasi penting di dalam naskah. Ingat informasi penting. Kemudian mencatat gagasan utama menggunakan bahasa sendiri, ya. Kemudian menyusun ringkasan dalam bentuk kalimat tunggal. Hindari penggunaan kalimat majemuk. Kemudian menyusun ringkasan harus mempertahankan susunan gagasan dan urutan naskah asli. Ya, itu. Anak-anak semua, ya, halaman 24. Ya. Jadi manusia dengan lingkungan alam. Tolong silakan Ibu kasih waktu, silakan dibaca, membaca headingnya. Jadi kelompok yang satu bertanya, kelompok lain yang menjawab, seterusnya. Kelompok yang menjawab bertanya lagi ke kelompok berikut. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dibuat pertanyaannya. Nah, dengan demikian setelah kalian bisa membuat pertanyaan dari sini, dari teks ini, bisa nanti kalian menemukan kata kunci dari masing-masing paragraf. Nah, itu nanti akan muncul di LKPD yang akan Ibu bagikan, ya. Jadi bisa menggunakan kata apa, bagaimana, mengapa, ya, siapa, kapan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Kelompok 2. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Iya. Oke, kalau kelompok 2 sudah ada pertanyaan yang dibuat? Silakan ditanya ke kelompok 3 sayang. Apa hubungan antara benda mati dan makhluk hidup dalam suatu lingkungan? Iya. Salah satu contoh makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Manusia membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan banjir. Iya. Mengapa petani harus menyesuaikan diri dengan alam? Sebutkan satu contoh teknologi yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Angin. Kipas angin. Betul. Iya, itu juga teknologi. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkan energi panas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Pertanyaan yang kedua, apakah energi panas diperuntukkan bagi semua orang? Dan itu pertanyaan yang ketiga, bagaimana usaha masyarakat di sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Silakan dijawab. Iya Bu. Iya Bu, saya. Oh iya Bu, saya. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya. Iya Bu, terima kasih. Oke Bu. Menjemur pakaian, menjemur garam, menjemur padi. Iya.
Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan ataukah? Ya, silakan Nak Ena. Menjemur dendeng. Iya, menjemur coklat. Ada lagi yang lain? Ya, silakan ya sayang. Menjemur kopi. Menjemur kopi. Apakah energi panas ditentukan bagi semua orang, bagi hewan, bagi tumbuhan dan lain-lain? Bagaimana usaha masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Ya. Bekerja keras untuk nelayan, menangkap ikan dan petani membuat padi. Menanam padi. Iya. Very good. Ibu akan bagikan LKPD. Ada 2 yang akan Ibu bagikan, ya, yaitu LKPD yang pertama tadi dengan LKPD kedua. Di situ kamu disuruh untuk menemukan kata kunci yang ada di setiap paragraf. Bacaan tadi ada 5 paragraf ya. Jadi jelas kata kunci yang akan kamu temukan juga ada 5. Yang kemudian kan ini ada. Kemudian untuk yang kedua ada. Ya, yang ketiga sisa kamu 7. Dan LKPD 2 bagi tugas saja ya, bagi tugas. Sudah selesai ya. Oke, di buku ya. Oke. Sekarang Ibu mau tampilkan video. Minta tolong disimak videonya ya. Oke. Biasa dipanggil Joko. Saya pindah dari Kebumen. Apa masalah yang ada di dalam video? Iya. Pembuktian. Ibu akan membagikan LKPD 3 ya untuk kamu kerjakan. Silakan kelompok 1. Hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah suatu yang diletakkan dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tulislah daftar hakmu di sekolah di bawah ini dengan bahasa Inggris. Dapatkan pelajaran, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama, menggunakan fasilitas sekolah. Video, tapi ini lebih mengarah ke penjelasan hak dan kewajiban. Tolong disimak lagi ya untuk lebih meningkatkan pemahaman kamu. Ya. Oke, ya. Jadi itu lebih jelasnya lagi ya. Jadi perlu diingat bahwa hak dan kewajiban harus seimbang. Ya, Ibu harap pelajaran kita hari ini banyak memberikan manfaat buat kamu, utamanya yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sudah capek, ya, sudah lelah. Bisakah seorang siswa memberikan kita ice breaking dulu? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Saya minta kesediaan Teguh untuk memimpin kita menyanyi, ya. Merendeng marang kata dari aku. Bisa memimpin kita dalam doa. Silakan. Tuhan sekarang kami pulang, pimpin kami di perjalanan supaya dapat tiba di rumah. Amin. Nah, mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi dan semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat.